Hai semua, kali ini saya buat kue tradisional yang rasanya enak banget. Buatnya juga sangat mudah, cukup diaduk-aduk aja. Kuenya super lembut dan empuk banget. Kue yang satu ini bahan utamanya dari tape. Apem tape ini dipadu padankan dengan kelapa kukus, rasanya beneran enak dan mantep banget. Cocok juga dijadikan ide jualan ataupun dijadikan cemilan. Yuk langsung aja kita buat sama-sama. Pertama-tama siapkan tape singkong berat bersih sebanyak 150 gram. Untuk tapenya gunakan yang masih baru, fresh dan rasanya manis ya teman-teman. Saya siapkan chopper, boleh juga menggunakan blender. Tape singkong yang udah dibuang sumbu tengahnya kita masukkan ke dalam chopper ya teman-teman. Selanjutnya tambahkan tepung terigu sebanyak 100 gram atau sekitar 10 sendok makan. Lalu saya masukkan juga tepung beras sebanyak 100 gram atau sekitar 10 sendok makan. Untuk takaran sendoknya sendiri jangan terlalu penuh atau munjung, cukup cembung aja. Tambahkan juga gula pasir sebanyak 150 gram atau sekitar 8 sendok makan. Masukkan santan sebanyak 300 ml. Ini saya gunakan santan segar ya teman-teman. Boleh juga menggunakan santan instan yang ditambah dengan air. Tambahkan garam sebanyak 1/4 sendok teh. Lalu chopper ini kita tutup dan akan saya haluskan sampai semuanya tercampur rata. Kalau bahan-bahan yang di blender ini udah halus, udah tercampur rata semua, boleh kita matikan chopper ataupun blendernya. Nah, teksturnya ini sangat halus ya teman-teman dan udah tercampur rata semua. Selanjutnya kita siapkan wadah bersih, pastikan kering juga ya teman-teman. Dan kita masukkan adonan yang kita haluskan tadi. Kalau adonannya udah dimasukkan semua ke dalam wadah, tambahkan ragi sebanyak setengah sendok makan. Gunakan ragi yang masih baru, masih aktif dan tidak disimpan di lemari pendingin ya. Untuk raginya harus dalam keadaan suhu ruang. Selanjutnya diaduk rata dengan whisker sampai semuanya tercampur. Untuk raginya sendiri, saya menggunakan ragi merek Fermipan ya teman-teman. Kalau raginya udah larut dan tercampur rata semua, selanjutnya adonan ini kita diamkan atau istirahatkan kurang lebih selama 1 jam. Saya tutup menggunakan plastik wrap, boleh juga menggunakan kain bersih. Ini kita diamkan sampai adonannya mengembang serta muncul gelembung-gelembung pada permukaan adonan. Setelah adonannya saya diamkan selama 1 jam, adonannya sudah mengembang serta muncul gelembung-gelembung. Kita buka plastik wrapnya. Nah, kelihatan muncul gelembung-gelembung ya teman-teman pada permukaan adonan. Selanjutnya kita aduk dengan whisker supaya adonannya menyusut dan gelembung-gelembungnya pecah. Jika adonannya sudah menyusut dan gelembung-gelembungnya pecah, selanjutnya supaya warnanya lebih cantik dan menarik, saya berikan sedikit pewarna makanan berwarna hijau muda. Ini opsional saja ya teman-teman. Selanjutnya saya masukkan juga sedikit pewarna makanan berwarna coklat tua, supaya warna hijau yang dihasilkan jadi lebih cantik dan aromanya semakin manis ya teman-teman. Lalu diaduk rata sampai semuanya tercampur. Untuk pemilihan warnanya sendiri sesuai selera. Boleh menggunakan jus pandan ataupun endapan pandan ataupun menggunakan pasta pandan. Nah, kalau udah tercampur rata semua, sisihkan adonan ini terlebih dahulu. Saya siapkan cetakan, untuk cetakannya bebas yang pasti olesi minyak sayur ya teman-teman, supaya tidak lengket. Selanjutnya, sebelum memasukkan adonan ke dalam cetakan, sebaiknya diaduk-aduk terlebih dahulu sampai semuanya tercampur rata. Lalu saya isi adonan ke dalam cetakan, tidak perlu sampai penuh karena ketika kita mengukus kuenya akan mengembang ya teman-teman. Dan untuk hasil yang lebih banyak bisa sesuaikan aja ukuran cetakan ya teman-teman dan seberapa banyak mengisi adonan ke dalam cetakan. Dan kalau udah diisi semua ke dalam cetakan langsung aja dikukus ya teman-teman.
Pastikan jika air kukusannya sudah panas, lalu sudah mendidih juga, langsung aja kita kukus kuenya, kita masukkan satu persatu dan kita rapihkan. Saya kukus kuenya menggunakan api kecil supaya permukaannya rata, tidak pecah-pecah dan tidak bergelombang ya teman-teman. Dikukus selama 20 menit sampai matang. Dan jika menggunakan kukusan biasa yang tutupnya datar dan tidak ada lubang uapnya, jangan lupa alasi kain bersih ya teman-teman, supaya uap panas yang dihasilkan tidak menetes ke dalam adonan. Dan selama proses pengukusan, jangan pernah tutup kukusannya dibuka ya teman-teman. Setelah 20 menit, apem tapenya sudah matang, kita buka tutup kukusannya. Dan bisa terlihat kalau kuenya mengembang sempurna ya teman-teman. Dan montok-montok banget. Keluarkan kue dari kukusan satu persatu. Kalau kuenya udah kita keluarkan semua dari kukusan, selanjutnya akan saya kukus kelapa parut. Dan untuk kelapa parutnya gunakan bagian yang putih aja ya teman-teman. Dikukus selama 10 menit sampai matang. Selagi masih panas, langsung aja kita keluarkan kue dari cetakan supaya kuenya tidak lengket dan mudah dikeluarkan. Caranya mudah banget, cukup tekan sedikit aja pada cetakan. Dia akan meluncur dengan sendirinya karena tidak lengket. Kuenya terlihat sangat menul-menul dan gembul-gembul banget dan juga mulus dan tidak ada lengket pada cetakan. Nah, ini udah saya keluarkan semua dari cetakan ya teman-teman. Dari satu resep saya dapat sebanyak 10 buah. Ini untuk hasilnya bervariasi ya teman-teman, tergantung ukuran cetakan dan seberapa banyak diisi adonan ke dalam cetakan. Jangan lupa sajikan kuenya bersama kelapa parut supaya makin enak dan makin mantap. Kuenya terlihat sangat lembut, empuk dan mirip banget sama squishy ya teman-teman. Kalau kita tekan, kuenya akan kembali ke bentuk semula. Nah, kalau dibelah, seratnya juga kelihatan halus, terlihat sangat lembut dan empuk banget. Ini enak banget ya teman-teman kalau dimakan. Untuk rasa kuenya ini enak banget ya teman-teman, manis, gurih, legit, aromanya juga wangi. Yang pasti ini tidak asam ya teman-teman, karena menggunakan tape yang manis. Apalagi dimakan dengan kelapa parut makin enak dan makin mantap. Resep ini rekomen banget teman-teman cobain di rumah karena buatnya juga sangat mudah. Terima kasih sudah menonton video saya, selamat mencoba.